Dan saudara, informasi terakhir yang kami terima bahwa pasien suspek corona asal India tersebut kini sudah dinyatakan negatif corona. Dan kini kita ikuti dialog aktual yang akan dipandu oleh rekan Adinda Putri. Ya, saudara, sejak sepekan terakhir virus corona masuk ke Indonesia tentu saja meresahkan seluruh masyarakat. Berbagai antisipasi pun dilakukan untuk mencegah virus corona masuk ke Jawa Timur. Dan bagaimana kesiapan yang dilakukan Palang Merah Indonesia Jawa Timur untuk mendampingi pasien yang diduga terkena virus corona. Hari ini telah hadir bersama kami Ketua Dewan Kehormatan PMI Jawa Timur, Dr. Harsono. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Dinda. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik. Untuk kesiapan PMI di Jawa Timur mengenai virus corona ini seperti apa sih, Dok? Ya, jadi begini Mbak Dinda, alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama bahwa PMI itu tugasnya adalah membantu pemerintah. Dalam bidang kesehatan ini berarti kami di bawah koordinasi dari Dinas Kesehatan setempat, baik provinsi maupun kabupaten kota. Lah kalau ada sesuatu yang perlu kita bantu, lah PMI lah yang harus hadir di situ itu. Jadi tugasnya seperti itu. Contohnya dengan corona ini, dan alhamdulillah di Jawa Timur sama sekali tidak ada yang terkena itu. Tapi kita mesti tetap harus waspada semuanya karena kita punya kader yang ada di relawan yang ada di daerah. Diupayakan kita memberikan suatu instruksi kepada PMI Kabupaten Kota untuk selalu koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota, dalam hal ini Dinas Kesehatannya. Kalau himbauan dari pusat seperti apa, Dok? Himbauan dari pusat melalui surat dari pusat per 3 Februari tersebut bahwa diharapkan PMI provinsi dan kabupaten itu untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk sekaligus memantau, juga mengedukasi masyarakat. Kalau PMI ya lewat relawannya, tapi selalu berdampingan dengan Dinas Kesehatan setempat gitu. Pantauan sejauh ini yang dilakukan seperti apa? Dan pantauan sejauh ini dilakukan oleh tim kami, baik yang di kabupaten kota. Alhamdulillah di Jawa Timur tidak ada masalah tentang kesehatan, terutama tentang infeksi virus corona ini. Untuk sosialisasinya sendiri? Untuk sosialisasinya sendiri, kami dengan Dinas Kesehatan setempat selalu memberikan suatu gambaran bahwa kalau orang itu hidup sehat, itu pasti tidak akan kena sakit. Jadi intinya adalah berperilaku hidup sehat itu akan membawa manusia kepada kesehatan. Contohnya kalau dalam hal virus ini, sebetulnya kalau kita sering cuci tangan, kemudian menghindari hal-hal yang kurang bersih, saya kira dan saya yakin bahwa Jawa Timur pasti akan bebas dari corona ini. Apa sih, Dok, yang harusnya dipahami oleh masyarakat? Karena semenjak ada 2 orang di Depok yang terkena, ini justru semakin membuat masyarakat resah. Terutama sekarang masker dan juga hand sanitizer susah didapatkan. Ya, saya pikir wajar ya, manusiawi karena ini sudah mendunia. Kita boleh waspada tapi tidak boleh tidak boleh ada kepanikan, tapi tetap waspada. Lah waspada ini dijalankan apa waspada ini? Waspada ini sebetulnya ya berperilaku hidup sehat itu saja. Jadi kebersihan, kemudian bagaimana tata cara kita bergaul dan sebagainya itu yang harus selalu ditingkatkan. Kemudian jangan sampai terlalu ketakutan, walaupun tetap harus waspada. Kalau ada sesuatu yang sifatnya flu, baik itu flu biasa maupun apapun, segera periksakan kepada puskesmas. Sekarang di mana-mana pun sudah ada pusat kesehatan masyarakat yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, terutama di Jawa Timur sangat luar biasa untuk akses kesehatannya ini. Sehingga mudah-mudahan jangan khawatir lah dengan corona ini. Dan pemerintah saya yakin dari Bu Gubernur kalau di Jawa Timur ini sudah menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan, mulai fasilitas kesehatan primer, itu sudah instruksinya Bu Gubernur, mulai primer sampai rujukan semuanya sudah. Yang primer adalah promotif preventif untuk bagaimana tenaga kesehatan itu untuk menyuluh tentang kesehatan. Yang kuratif di rumah sakit, Provinsi Jawa Timur juga sudah menyediakan tempat-tempat khusus seandainya toh terjadi sesuatu. Tapi insya Allah tidak ada.
Jadi jangan khawatir masyarakat karena di masing-masing regional itu sudah ada pusat-pusat kesehatan yang bisa menangani tentang penyakit-penyakit tertentu ini. Gitu. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh PMI terutama relawan yang Ya. spesifik menangani corona ini seperti apa, Dok? Ya. Jadi sebetulnya PMI ini adalah suatu organisasi kemanusiaan yang tugasnya adalah kepalang merahan sesuai dengan Konvensi Jenewa itu, dan itu membantu pemerintah sesuai dengan perundangan nomor 1 tahun 2018 bahwa kita wajib membantu dan hadir kepada situasi-situasi tertentu, tapi harus seiring dengan pemerintah. Itu wajib hukumnya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, walaupun kita punya relawan dan sebagainya. Lah relawan inilah nanti yang diarahkan oleh Dinas Kesehatan, karena regulator kesehatan adalah Dinas Kesehatan. Jadi relawan PMI pun harus berkoordinasi, terdampingi oleh Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi apa yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat tersebut. Sinergi apa yang dilakukan PMI dengan Dinas Kesehatan ini sejauh ini, Dok? Sangat banyak ya Mbak Dina ya. Jadi PMI ini kan ada relawan, kemudian juga ada suatu UDD, unit donor darah dan sebagainya. Itu sangat erat sekali dengan Dinas Kesehatan. Kalau orang membutuhkan suatu darah, pasti PMI UDD-nya ini harus siap dengan model apapun darahnya. Dan sampai saat ini tidak ada masalah seperti itu. Sejauh ini selain sosialisasi, juga tugas PMI untuk melakukan pendampingan, betul ya, Dok? Ya. Nah, pendampingannya seperti apa ini? Pendampingan untuk Terduga pasien virus corona. Karena di Jawa Timur memang tidak ada, yang kemarin itu kami luruskan, ada surat yang bikin agak resah masyarakat itu, ada kata-kata suspek. Ya. Itu jelas keliru dari kami. Nah, sebetulnya itu tidak suspek karena penderita, bukan penderita itu. Karena ini orang sehat. Orang sehat yang datang dari negara terinfekted, kemudian dibawa oleh pemerintah dalam keadaan sehat. Tapi itu kan harus sesuai dengan SOP-nya kesehatan dan WHO, harus diobservasi. Diobservasi di Natuna, dan alhamdulillah oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah dinyatakan sudah sehat dengan 2 kali masa inkubasi. Dan itu sudah clear sehat. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Makanya ini diharapkan setelah di daerah ada 15 kabupaten kota itu untuk memantau perkembangannya bagaimana. Jadi bukan untuk memantau orang sakit ini. Jadi orang ini sudah, teman-teman mahasiswa ini sudah sembuh. Ini yang berasal dari Cina, mahasiswa Iya, kita, mahasiswa ya? dari Wuhan itu. Jadi ini bukan suspek gitu. Bukan suspek. Kalau suspek itu cenderung ke arah sana. Ini bukan. Awal dari Wuhan pun sudah sehat. Ya kan? Terus diobservasi ya memang sehat sampai dipulangkan gitu. Nah, itu untuk dipantau karena itu sudah instruksi dari PMI pusat untuk melihat dan memantau daripada perkembangan, dan sampai saat ini pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Untuk koordinasi 15 kabupaten kota dari PMI Jawa Timur itu seperti apa? Ya, seperti yang sudah biasa kami lakukan. Jadi makanya saat itu kami mengadakan suatu rapat, kemudian memberikan suatu surat edaran dari PMI Provinsi kepada PMI Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Untuk memantau hal-hal yang mungkin diperlukan apa. Dan sampai saat ini, detik ini, ternyata tidak ada masalah. Gitu. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, dan saya yakin pemerintah kabupaten kota dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang kesehatan ini sangat sungguh-sungguh ya. Bu Gubernur sudah menginstruksikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk menangani hal seperti ini. Tidak main-main ini, Mbak Dinda. Jadi ada salah sedikit pun beliau pasti akan negur kita. Yang ada, baik itu saya sebagai orang PMI, kami tetap di bawah koordinasi daripada pemerintah provinsi, yang itu saya akan laksanakan seperti itu. Apakah peningkatan keamanan ini terus dilakukan, Dok, sejauh ini? Iya, terus. Jadi tidak ada kendornya.
Jadi seluruh aspek pelayanan kesehatan itu tidak ada kendornya. Walaupun dulu saya pernah jadi Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Sutomo, saya tahu persis bahwa kinerja daripada kesehatan di Jawa Timur ini dengan instruksi Bu Gubernur ini sangat luar biasa dan tidak pernah kendor. Jadi case finding-nya itu untuk mencari sesuatu, kalau ada umpamanya begini Mbak Dinda, ada suatu suara, ada suatu kabar bahwa ini orang ini dari sini, itu petugas di lapangan ini itu langsung secara aktif itu sudah aktif case finding. Jadi mencari sampai di mana dia kontak dengan siapa itu ditelusur terus sampai akhirnya terjadi suatu informasi bahwa ini benar-benar tidak, dinyatakan tidak secara laboratoris dan sebagainya itu. Kalau jadi kita berbicara mengenai gejala virus corona, sebenarnya mirip-mirip dengan gejala yang dialami di musim saat ini, ada batuk. Dengan demam, seperti apa itu dok? Sama, ya sama. Makanya kan ada kekhawatiran, waduh saya kena flu ini, mulai batuk-batuk. Ya kita tunggu dulu lah gitu, periksa dulu. Karena ini enggak segampang itu, kemudian orang batuk, flu, kemudian wah ini kena corona. Dari secara epidemiologi dan geografi kita jauh dari itu. Kemudian dari kesiapan pemerintah, ternyata luar biasa pemerintah kita. Iya, itu sangat luar biasa menurut kami, dan PMI juga berdampingan terus untuk mengawal seperti itu. Di belakang, ya kalau ada sesuatu kita juga akan terjun dan sebagainya. Tapi sejauh ini pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sudah sangat aware sekali. Bagaimana kepala daerah begitu, lihat saja kekurangan masker saja, wali kota atau bupati aja itu sudah turun tangan. Itu sangat-sangat proteksi yang sangat luar biasa dan peduli. Ini yang membanggakan kita bahwa Indonesia saya pikir menjadi contoh untuk penanganan corona juga loh, dibanding yang lain juga. Jadi kita sangat sedikit korban dan memang tidak ada. Apakah kita sebagai individu ini juga tetap harus mengantisipasi, misalkan dengan kondisi yang mulai drop harus memeriksakan diri? Iya, saya pikir perilaku hidup bersih sehat ini yang harus diterapkan oleh masyarakat kita. Jadi virus itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa masuk kepada kita kalau kita itu sehat. Dalam artian nutrisinya baik, kemudian istirahatnya cukup, kemudian juga kebersihannya baik. Saya yakin bahwa virus itu, di mana-mana ini kan ada virus sebetulnya. Tapi kok ada yang kena flu, tapi ada yang tidak, gitu kan? Nah ini ada sesuatu. Nah dari situ itu mestinya bisa kita menghindar dari situ itu. Jadi jangan terlalu panik, tapi berperilaku hidup bersih sehat. Itu kalau di tempat rame-rame jangan terlalu banyak pegang apa-apa. Kalau sudah pegang mau makan juga harus cuci. Itu sudah cukup. Dan kalau terlalu cemas itu malah membahayakan. Gitu. Jauh ini kalau melihat pengamanan di bandara ataupun di pelabuhan, seperti apa koordinasi yang dilakukan pemerintah? Ya, kami sekali lagi sebagai organisasi yang membantu pemerintah, sejauh ini yang saya lihat juga kegiatannya sangat luar biasa dan ketat, baik di bandara oleh teman-teman dari KPKP, kesehatan pelabuhan itu sangat straight itu. Jadi termasuk scanning itu ya dok? Iya, jadi itu enggak bisa, itu akan lepas itu orang itu dengan kalau ada demam sedikit pun akan kelihatan di situ. Jadi alhamdulillah dari bandara sampai pelabuhan itu semuanya sangat bagus penanganannya, dan kita berharap bahwa Indonesia akan selalu bebas dari coronavirus. Amin. PMI sendiri standby 24 jam berarti ini? Iya, terutama teman-teman di kabupaten kota ini sangat siap sekali. Sangat siap sekali, kami yang dari provinsi mengkoordinir sesuatu, ya kebetulan juga dari pusat juga siap, semuanya siap, sehingga kalau ada apa-apa segera. Betul. Tapi saya yakin insya Allah kalau penanganannya kayak seperti ini, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, terutama Provinsi Jawa Timur, gubernurnya juga hebat seperti ini, ya saya yakin aman semuanya. Para kepala daerahnya luar biasa semuanya. Terakhir dok, himbauan untuk masyarakat
Siapa tahu masih banyak yang khawatir di luar Ya, sana. himbauan kami jangan terlalu panik. Waspada boleh, tapi tidak boleh panik. Karena yang pertama, pemerintah kita jelas itu sudah menangani sesuatu yang betul-betul menurut kami nyaris sempurna. Tidak ada peluang lagi untuk menjadi sesuatu. Itu dari aspek dari pemerintahannya. Kemudian fasilitas kesehatan kita mulai dari primer sampai dengan rujukan kita juga sudah siap. Nah, yang penting sekarang di masyarakatnya, berperilakulah hidup bersih dan sehat. Jadi kuncinya di individu sebetulnya. Sehat adalah saya, gitu. Sehat adalah saya. Kalau saya sehat berarti semuanya akan sehat. Berperilaku sehat satu orang kemudian akan menular ke semua orang. Berperilaku sehatnya itu semuanya akan selesai. Tidak ada masalah. Jadi biasa saja tapi berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih Dr. Ya, Harsono terima sudah kasih, bergabung Mbak. bersama kami, Ketua Dewan Kehormatan PMI Jawa Timur, sudah membahas mengenai pendampingan pasien virus corona dan antisipasi kesiapan yang ada di Jawa Timur. Kami berharap Jawa Timur ini tetap aman dan semua warga ini bisa menjaga kesehatan supaya nanti kita semua bisa terhindar. Amin. Amin. Dan Terima kasih. saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona